Halo, sahabat industri. Penasaran dengan perkembangan industri terkini? Yuk, ikuti kami belajar bersama sahabat industri. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang menurut saya benar-benar krusial buat masa depan bisnis dan manufaktur di Indonesia, yaitu Standar Industri Hijau atau yang sering disingkat SIH. Kalau Anda seorang pelaku industri, pembuat kebijakan, atau mungkin sekedar penasaran gimana sih regulasi pemerintah lagi ngubah wajah ekonomi kita jadi lebih ramah lingkungan, nah Anda ada di tempat yang tepat. Memahami standar ini tuh sekarang bukan lagi sekedar pilihan atau semacam nilai tambah aja loh. Ini udah jadi keharusan kalau kita mau bisnis tetap relevan, kompetitif, dan tentunya legal di masa depan. Coba deh kita pikirin pertanyaan mendasar ini. Selama puluhan tahun yang namanya bangun pabrik dan industri itu sering banget kan ngorbanin alam. Tapi untungnya paradigma kayak gitu udah mulai usang. Tantangan terbesar kita sekarang adalah gimana caranya pabrik-pabrik ini tetap bisa jalan, tetap cetak untung dan buka lapangan kerja, tapi tanpa harus ngabisin sumber daya alam atau bikin polusi. Ulasan mendalam kita kali ini bakal ngasih semacam peta jalan untuk ngejawab tantangan itu, langsung dari kerangka regulasi resmi yang udah disiapin sama pemerintah. Oke, biar gampang kita bagi obrolan ini jadi 5 bagian ya. Pertama, masa depan industri kita. Kedua, apa itu standar hijau? Ketiga, kriteria penilaian dan verifikasi. Keempat, pengelolaan limbah dan efisiensi. Dan yang terakhir, penghargaan dan transformasi bisnis. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, masa depan industri kita. Di sini kita harus banget ngubah mindset. Pemerintah itu sebenarnya nggak bikin standar-standar ini cuma buat nambahin tumpukan birokrasi yang bikin pusing. Sama sekali nggak. Ini tuh sebuah transformasi esensial buat bisnis Anda. Praktik industri gaya lama yang boros energi itu udah lewat masanya. Berdasarkan peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau, transisi ke teknologi bersih itu bukan cuma soal menyelamatkan bumi aja, tapi ini murni soal daya saing. Bayangin aja, kalau industri Anda masih ngotot pakai cara lama, siap-siap aja beresiko terdepak dari rantai pasok global, karena sekarang pasar dunia udah nuntut keberlanjutan secara mutlak. Lanjut ke bagian kedua, apa itu standar hijau? Terus apa sih sebenarnya yang lagi kita obrolin ini? Kalau kita merujuk ke definisi formal dari Kementerian Perindustrian, ada perbedaan yang jelas banget antara dua istilah ini. Industri hijau itu lebih ke konsep atau filosofinya, yaitu industri yang mengutamakan efisiensi pemakaian sumber daya, biar pembangunan tetap sejalan sama kelestarian lingkungan. Nah, kalau standar industri hijau atau SIH, ini metriknya. Ini adalah aturan dan batas ukur resmi dari Menteri Perindustrian. Jadi Anda nggak bisa tiba-tiba ngeklaim, oh pabrik saya udah hijau nih, cuma gara-gara baru nanam beberapa pohon di halaman. Nggak gitu konsepnya. Anda harus benar-benar bisa ngebuktiin itu lewat metrik yang terukur ini. Nah, yang paling menarik di sini adalah gimana regulasi ini maksa supaya perubahan itu harus dimulai dari atas. Manajemen level atas atau pimpinan puncak wajib banget bikin kebijakan tertulis soal penerapan prinsip ini dan harus ditandatangani langsung. Artinya apa? Petinggi perusahaan nggak bisa lagi cuma lempar urusan lingkungan ke staf operasional di lapangan. Mereka sendiri yang harus turun tangan dan tanggung jawab penuh atas hal-hal krusial kayak efisiensi bahan baku, penurunan emisi gas rumah kaca, dan manajemen limbah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kriteria penilaian dan verifikasi. Setelah komitmen dari manajemen terbentuk, pertanyaannya implementasinya gimana? Lembaga Sertifikasi Industri Hijau atau LSIH itu nggak ngeaudit pakai asumsi loh, mereka murni ngeliat data empiris. Verifikator bakal ngebedah performa operasional pabrik Anda selama 12 bulan terakhir. Mereka bakal ngukur sedetail mungkin seberapa efisiensi bahan baku yang dipakai, berapa konsumsi air dan energi buat tiap unit produksi, terus gimana sama emisi gas rumah kaca dan volume limbah B3 maupun non-B3 yang dihasilkan. Tiap jenis komoditas industri udah ada batasan nilai metriknya masing-masing, dan itu benar-benar pantang buat dilanggar. Pastinya, semua data tadi harus nyambung juga sama perencanaan strategis perusahaan. Nggak cukup cuma punya komitmen, perusahaan diwajibin buat netapin tujuan dan sasaran yang terukur. Ibaratnya, harus ada rencana strategis yang dilengkapi sama KPI atau Key Performance Indicators. Nantinya, auditor bakal ngecek apakah program yang jalan setahun terakhir ini udah benar-benar sesuai belum sama target spesifik yang udah dipatok di awal. Jadi, buat teman-teman pemilik bisnis, apa sih poin krusial yang harus segera dioptimasi? Regulasi ini dengan jelas nyebutin kalau kinerja produksi itu dinilai dari optimalisasi OOEE atau Overall Equipment Effectiveness. Gampangnya, makin tinggi OOEE Anda, makin sedikit mesin yang nganggur, dan energi yang dipakai juga makin efisien. Selain itu, Anda harus fokus nekan angka produk cacat atau reject rate.
Kenapa? Ya karena produk cacat itu sama aja buang-buang bahan baku yang mahal. Belum lagi kepatuhan mutlak soal pemantauan lingkungan dan pelaksanaan CSR atau tanggung jawab sosial. Nah, ini dia target-target yang harus Anda kejar mulai dari sekarang. Kita lanjut ke bagian keempat, pengelolaan limbah dan efisiensi. Ngomongin soal efisiensi, ujung-ujungnya pasti bakal nyenggol soal limbah. Dulu mungkin kita sering mikir kalau manajemen limbah itu cuma buang aja pada tempatnya, terus lupain. Tapi sekarang, peraturan pemerintah udah secara tegas ngakhiri kebiasaan itu. Kita sekarang bergerak ke arah efisiensi sumber daya sirkuler, yang fondasinya ada di prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Aturannya mewajibkan adanya fasilitas pengolahan, misalnya kayak TPS 3R. Di situ, sampah bukan lagi sekadar ditumpuk, tapi dipilah, dipakai ulang, dan didaur ulang. Intinya semua limbah, mau itu B3 atau non-B3, sekarang harus dilihat sebagai sumber daya yang punya nilai. Nah, biar sirkularitas ini bisa jalan, standar ini mewajibkan beberapa praktek spesifik di lantai pabrik. Pertama, produksi bersih, yang mastiin limbah itu udah dicegah dari awal proses produksi. Terus, konservasi energi, buat mastiin nggak ada satu joule listrik atau seliter bahan bakar pun yang kebuang percuma. Ada juga eco-design, artinya produk dari awal udah dirancang biar gampang didaur ulang nanti kalau udah rusak. Dan pastinya, pemakaian teknologi rendah karbon jadi senjata utamanya. Kalau ini semua benar-benar diaplikasiin dengan disiplin, hasilnya luar biasa. Efisiensi bahan baku, air, dan energi bakal meroket, sementara emisi dan limbah ditekan sampai titik terendah. Bagian kelima, penghargaan dan transformasi bisnis. Pemerintah juga paham kok, menuhin standar yang seketat ini tuh jelas nggak gampang. Makanya, mereka nyiapin mekanisme insentif. Coba kita lihat gimana proses birokrasinya lewat Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINS. Penilaiannya tuh dibagi jadi 2 fase. Fase 1 fokus ke hal-hal teknis. Anda harus udah punya sertifikat industri hijau dan ngebuktiin efisiensi terbaik di sektor Anda. Kalau lolos nih, baru masuk ke fase 2 yang jauh lebih komprehensif. Di fase ini, yang dinilai bukan cuma mesin, tapi juga peta jalan keberlanjutan Anda, inovasi teknologi, sampai seberapa besar sih program CSR Anda ngasih dampak nyata ke masyarakat, yang diukur pakai metode SROI atau Social Return on Investment. Dan yang bikin penghargaan ini keren banget, pemerintah tuh nyadar kalau pabrik nggak bisa jalan sendirian. Jadi mereka benar-benar ngasih insentif ke seluruh ekosistem pendukungnya. Penghargaan ini nggak cuma dikasih buat kinerja terbaik ke pabrik aja loh, tapi lembaga sertifikasi terbaik, auditor terbaik, sampai pemerintah daerah yang paling aktif ngebantuin industri di wilayahnya buat dapat sertifikasi hijau, itu juga dikasih penghargaan. Menurut saya, ini benar-benar gerakan nasional bareng-bareng yang patut banget kita apresiasi. Kutipan dari peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau ini menurut saya brilian banget ngegambarin visi besarnya. Ini dia alasan kenapa kita semua harus peduli. Menerapkan standar industri hijau itu bukan cuma beban biaya tambahan, tapi benar-benar investasi strategis. Lewat standar ini, industri nggak cuma sekedar bantuin selamatin bumi atau penuhin komitmen iklim nasional, tapi barengan sama itu, mereka juga nyiptain green jobs atau lapangan kerja hijau yang berkualitas, sekaligus ngedongkrak daya saing produk-produk Indonesia di pasar global. Jadi, ekonomi dan ekologi itu jalan beriringan dan saling menguatkan. Pada akhirnya, regulasi, standar, aturan, semua itu cuma bakal jadi tulisan di atas kertas kalau nggak beneran diimplementasikan kan? Standar industri hijau ini adalah peta jalan kita bareng-bareng buat menuju masa depan yang nggak cuma lestari, tapi juga sangat menguntungkan. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda. Langkah konkret apa yang bakal diambil sama organisasi Anda hari ini buat bersiap dan menang di era ekonomi hijau esok hari? Yuk mulai dari evaluasi manajemen, tetapkan KPI yang jelas, dan pelan-pelan mulai proses sertifikasinya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di ulasan seru berikutnya dan tetap semangat buat terus bertransformasi.